Apalagi ngomong isu perjumpaan kedua agama yang tidak dimulai dengan itikat untuk duduk bersama, saling belajar. Yang gua gain adalah jiwa. Kalau kekristenanmu itu tidak membuat engkau mau belajar mengenal Tuhan, ada yang salah. Iman yang benar itu akan membuat hidup lu akan terarah pada arah yang benar. Misalnya ada gereja bilang begini, imani saja, nggak usah pikir. Ada yang salah tuh. Halo semuanya, welcome back to On Track Podcast. Dunia boleh gak karuan, tapi kita harus tetap on track. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa Ko Vio? Siapa? Kita kedatangan tamu bersama dengan Ko Andre Tunggal. Halo, semangatnya. Halo semua. Ini yang sini atau situ itu? Nah, Semuanya ada lihat kamera. Nah, kita bertemu, kita hari ini kedatangan Ko Andre Tunggal. Baru episode berapa ini kita? 4. Baru 4 loh. Udah 5. Udah kedatangan. Puji Tuhan. Thank you loh. Apollo Jet tuh. Nah, Kalian udah bikin apa? Panggilnya apa? Gua, saya, aku. aku. Santai aja sih Ko ini sebenarnya enggak. Kalian udah bikin saya sangat terkesima dengan opening kalian. Hidup boleh ndak karuan tapi hidup harus on track. On track. Keren banget itu. Kita harus tetap on track, guys. Walaupun dunia Gak karuan. Ya, teman-teman tak kenalin sedikit. Mungkin teman-teman dari viewersnya kita belum tahu siapa Ko Andre Tunggal. Teman-teman boleh lihat YouTube channelnya supaya teman-teman bisa mempelajari kekristenan. Enggak jadi. Biar nggak makin kacau kita hari-hari ini. Ya, Kalau aku gitu. selalu bilang kalau lihat channelnya Andre Tunggal siap-siap jantungnya loncat katanya. Karena mungkin teman-teman nggak siap untuk melihat konten-konten saya. Buat teman-teman yang mungkin baru mampir dan lihat ya welcome. Tapi yang pasti konten-konten tersebut adalah konten-konten yang ditujukan buat orang Kristen kok. Ya. Ya kan, supaya orang Kristen belajar. Yes. Meskipun isunya kontroversial, saudara. Tapi seru yang Tapi kayak bukannya kontroversial zaman tuh. sekarang memang cari yang kontroversial. Cari yang kontroversial gitu. Apalagi anak zaman now. Anak zaman now. Ya, oke. Ya, mungkin Ko Andre bisa kenalin Ko Andre sendiri kali daripada saya yang mengenalkan Ko Andre bisa. Ya, kenal. jadi buat teman-teman yang baru pertama kali lihat, kenal, salam kenal teman-teman. Nama saya Andre Tunggal dan iya, tadi saya dikenalkan sebagai seorang yang punya channel YouTube. Iya, Tuhan percayakan channel YouTube untuk pelayanan ya. Jadi saya memang orang yang sekarang sedang menggumulkan pelayanan di dunia sosial media dan merasa bahwa Tuhan membawa perjalanan pelayanan ke sana. Ya, jadi ini adalah pelayanan yang mungkin buat teman-teman kalau bilang, "Oh, berarti Ko Andre bikin konten-konten yang caption firman Tuhan gitu ya, yang keren-keren gitu ya." Ya, gua harap sih gue bisa begitu ya. Cuman gue merasa gue nggak artisable banget gitu. Gue bukan orang yang tipe begitu ya, karena ada beberapa teman-teman yang lain tuh kan kayaknya bisa jadi ngartis. Gue nggak tertarik untuk itu. Tapi karena mau nggak mau harus masuk dalam dunia menjelaskan tentang iman Kristen, mau nggak mau akhirnya di-expose dan dilihat orang banyak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat konten saya yang di YouTube itu isinya membahas isu-isu kontroversial. Dan memang isu-isu kontroversial itu misalnya Tuhan, kenapa orang Kristen menuhankan manusia misal, atau kenapa agama Kristen itu kok dibikin sama Paulus misal, agama Kristen itu kok menyembah 3 Tuhan, atau agama Kristen itu adalah agama buatan, Alkitabnya diubah-ubah misalnya, atau Kristen itu adalah pagan, agama pagan, jadi menyembah banyak dewa dan dewi. Nah, semua tuduhan-tuduhan atau framing buruk tentang iman Kristen itu rata-rata saya jawab tuh di konten. Dan jadi memang buat anak muda, mungkin kalau kalian masih muda, ya itu mungkin menyenangkan buat kalian untuk ditonton. Karena di situ akan dijelaskan kekristenan yang mungkin belum pernah kalian dengarkan di gereja mungkin dan sebagainya. Gitulah kira-kira. Oke, setuju sih itu. Jadi teman-teman nonton, subscribe, like, jangan cuma temannya. Jangan cuma di-subscribe. Tapi kita juga. Oke, ya. Subscribe dan like konten ini dan silakan dibagikan juga buat teman-teman yang lain karena konten ini akan bikin hidup kalian on track. Asik. Amin. Nah, sip, sesuai dengan namanya. Sebenarnya tadi waktu Ko Andre ngomong tadi soal kenapa Paulus dan teman-temannya itu tadi,
muncul pertanyaan sebenarnya. Ada satu aliran kok. Aku pernah mendengar orang Kristen kalau nggak percaya Paulus dia nggak masuk surga. Jadi kalau dia percaya Paulus baru masuk surga. Sebenarnya cukup menarik karena Paulus hampir membahas semua di perjanjian baru gitu. Kitab-kitab perjanjian baru yang nulis Paulus. Dan orang itu berani secara gamblang ngomong bahwa kamu nggak boleh cuma percaya Yesus, tapi kamu harus percaya sama Paulus juga. Kalau kamu nggak percaya Paulus, sepertinya kamu nggak bisa itu masuk surga gitu. Gimana tanggapan dengan hal-hal begitu? Apalagi Paulus gitu, Rasul Paulus. Ini jujur gue baru pertama kali denger sih. Jujur baru pertama kali denger. Dan prinsip pertama kalau misalnya kita diskusi sama orang atau misalnya orang tanya sama kita sesuatu, prinsip pertamanya tuh adalah kita harus pastikan bahwa kita sedang berbicara pada page yang sama. We're talking on the same page. Ya, jadi maksudnya gini, kayak misalnya gue bilang apa ya contohnya ya. Misalnya gue bilang, aduh ini hari ini panas ya misalnya. Tapi panasnya gue beda sama panasnya lu. Gitu. Jadi kita sedang bicara pada konteks yang berbeda. Atau bahkan gue bilang hari ini panas tapi guanya adanya di Indonesia sedangkan lu ada di siang hari yang bolong ada di Inggris misalnya. Itu dua konteks yang berbeda. Jadi maksud gue adalah percaya Paulus nih apa maksudnya? Nah, percaya sama Paulus ini apakah percaya Paulus sama seperti percaya kepada Yesus? Nah itu kan kalau misalnya diartikan bahwa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya kepada Paulus, kalau gue bilang gue nggak sepakat. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tapi kalau misalnya dimaksudkan oleh orang tersebut adalah percaya pada Paulus, yakni menerima tulisan Paulus sebagai tulisan yang berotoritas dan sebagaimana diterima oleh gereja-gereja, gue setuju bahwa tulisan Paulus isinya meninggikan Yesus Kristus. Nah karena tulisan Paulus meninggikan Yesus Kristus, maka kita harus menerima juga tulisannya Paulus. Gitu aja sih. Oke, ini berapa lama ya kira-kira? Tanya cek. Berapa lama? Udah berapa lama kok? Nah, udah berapa lama berapologet? Apologet gini. Gini. Mulainya dari mana? Sebenarnya mulai senang apologetika itu awal mulanya tuh sebenarnya tidak mengertinya sebagai apologetika. Jadi awal mula senang itu mulai dari waktu kuliah sebenarnya. Waktu kuliah, waktu S1 masih di kuliah waktu itu di IT. Terus waktu itu gue kenal dengan seorang pembina di kampus yang memang membahas isu-isu apologetika. Nah dari situ kayak berasa gile, ini gue nggak pernah dapetin nih di gereja gitu. Gue selama ini di gereja taunya jadi choir, jadi song leader. Pernah juga jadi choir. Iya. Jadi singer ya, terus nanti jadi usher, terus nanti di pemuda youth apa. Gue cuma taunya gitu doang. Tapi ternyata ketika di kampus, kok kayaknya pembahasannya tuh kayak lain dari yang lain gitu ya, agak lain gitu. Nah akhirnya mulai tertarik pelan-pelan. Tapi kemudian udah masuk ke ambil S2 teologi juga cukup senang, tapi bukan sebagai yang paling senang banget. Nah baru mulai memang mendalami sungguh-sungguh, mulai menggelutinya dengan sungguh-sungguh ketika punya channel YouTube. Udah berapa tahun berarti tuh mulai channel YouTube? Perjalanan secara intensif itu kayaknya sudah 5 tahun. Oh. 5-6 tahun perjalanan intensif. Sebelum COVID berarti ya? Sebelum COVID. Wow. Itu Gitu mulainya pertama karena suka dan ini atau mencobanya gimana? Pertama mulainya itu teman-teman jujur ya, kalau teman-teman buka di konten pertama di channel, aduh, gue malu banget lihatnya, jelek banget. Kan kita harus gitu. Tahu bagaimana memulainya. Jelek banget. Pokoknya waktu mulai itu kan sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk membahas apologetika. Jadi dimaksudkan untuk membahas kayak sesederhana gue senang bagi firman aja, senang bagi renungan misalnya, atau senang berbagi cerita, dan itu yang jadi konten gue sebenarnya. Tapi kemudian mulai menemukan jejak apologetika ketika ada salah seorang pemuka agama, pada waktu itu kebetulan dia adalah seorang ustadz yang dianggap ustadz yang kemudian mengatakan di dalam salib itu ada jin. Nah, di dalam salib ada jin. Dalam salib ada jin, lalu kemudian jemaat itu pada resah. Resah banget gitu. Wah, ini kenapa ada orang ngomong gini? Ya udah gue bikin videonya. Waktu gue bikin videonya, booming.
Viral. Dari 3.000 subscriber waktu itu naik jadi 6.000. Tuh berarti 5 tahun yang lalu udah muncul hal-hal yang Pertanyaan-pertanyaan kayak kayak gitu. gitu. Jauh sebelumnya juga sebenarnya sudah muncul. Berarti memang nggak begitu ke blow up waktu zaman itu. Iya, dan pada waktu itu gue termasuk salah satu yang kemudian didengarkan karena nggak seperti sekarang orang sudah mulai banyak ya yang menyebut diri apologet lah, apalah. Malah gue pada masa-masa itu nggak pernah menyebut diri apologet, karena gue merasa gue bukan apologet. Terus kalau misalnya aku mau tanyanya lebih ke bagaimana perasaannya Ko Andri waktu itu, kayak ini kan menyinggung saudara kita gitu kan, enggak yang apa namanya dalam satu lingkup gitu, terus karena menyinggung dan menjawabi pertanyaan kayak gitu, kalau misalnya kita nggak tahu atau nggak misalnya nanti kalau misalnya ini benar atau enggak sih, nah gimana gitu Prepare-nya kali. prepare-nya mulainya kayak gitu. Sebenarnya gini ya, bukan gimana ya, tapi membuat konten begini nih resikonya kan besar. Ya kita tahu bersama di negeri kita Konoha ini ngomongin isu agama tuh sensitif. Betul. Apalagi ngomong isu perjumpaan kedua agama yang tidak dimulai dengan itikat untuk duduk bersama saling belajar. Oke, izinkan gue jelasin lebih lanjut ya. Kita harus jujur mengakui bahwa ada konten-konten yang dibuat oleh kelompok orang tertentu dari kelompok agama tertentu, ya. Jadi ini oknum ya sifatnya ya, yang memang membuat atau merendahkan, isi kontennya itu merendahkan agama orang lain. Dan dalam hal ini kok Kristen yang dibahas atau direndahkan. Nah sebenarnya kita kan sebagai orang Kristen itu kalau kita dihina dan sebagainya, for sure kita ya sudah gitu. Tetapi efek buruknya adalah ketika ada umat atau jemaat yang kemudian tergoyahkan atau bahkan kemudian menjadi berpaling dari iman Kristen. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, kita punya tanggung jawab. Gua merasa bahwa gue punya tanggung jawab untuk kemudian menggembalakan, dalam tanda kutip ya, gue gak mau menyebut diri gue gembala, tapi ini peran penggembalaan untuk memberikan suara kenabian. Suara kenabian bagi umat yang pada saat ini sedang misalnya goyah imannya, ya goncang imannya gitu. Ya sudah, gue jelasin dari apa yang mereka tuduhkan, yang benarnya gimana, yang benarnya tuh seperti apa, supaya orang Kristen tidak tergoyahkan saja. Nah jadi pada akhirnya ketika kita menjelaskan kebenaran, mau tidak mau akan ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah ada orang yang kemudian mengatakan kebohongan tersebut dan ditentang oleh katakanlah Andre Tunggal dan orang-orang lain. Dia merasa Andre Tunggal ini jadi musuh gua. Ini sudah mau gimana? Padahal awal maksudnya tuh sebenarnya kita menjelaskan, bukan menyerang mereka kan? Iya, nggak ada urusan. Tergantung. Karena selalu gue bilang juga, kalau misalnya kalau lu berhenti bahas agama gue juga nggak bahas lu. Oh, gitu udah. Jadi kita lumayan ada Ko Andri yang ngasih tahu. betul. Kamu ngapain selama ini? Takut itu tadinya saya takut. Ya. Tapi kalau kayak gitu tuh berdampak nggak kok? Misal berdampak nggak ke keluarga atau orang-orang di sekitar atau enggak pelayanan lah, di sekeliling pelayanan kan Ko Andri muncul di YouTube tuh. Apa sih tadi bilang kayak mulai kayak menganggap ada musuh gitu kan, dalam tanda kutip kan otomatis. Orang lihat Ko Andri terus di YouTube gitu, ini siapa sih gitu, terus malah membahas misal bukan cuma agama tertentu tapi misal membahas dari hal-hal yang lain gitu. Terus berdampak nggak gitu ke pelayanannya, ke keluarga, bikin orang jadi kalau ketemu kayak sebenarnya secara general, secara umum itu hampir bisa dibilang ada kekhawatiran saja, kekhawatiran dari dulu gereja terdahulu, terus kekhawatiran dari mungkin ada juga jemaat, kekhawatiran dari keluarga juga ada, bahwa sampai ada yang pernah bilang gini, Re, lu bikin begini nih worth it gak? Worth it gak keselamatan jiwa lu dibandingkan dengan apa yang lu gain? Gue jawab, depends. Lu lihat apa yang gue gain. Kalau lu bicara soal money, gila itu bener-bener jauh dari harapan gitu loh.
orang kan kebanyakan berpikir gini, wah YouTuber pasti dapat gaji dari YouTube gede. Anda salah, saudara. On track podcast udah belum? Oh belum ya. Belum. Nah nanti kalian pasti akan ngerti. Kalian akan ngerti. Ketika misalnya sudah dimonetisasi, nanti kalian ngerti. Oh ternyata ndak bisa ya cari duit pakai begini. Enggak sama sekali enggak. Kecuali gue memang buka untuk endorse atau gue mau monetisasi maksimal ya baru mungkin dapat sesuatu. Tapi selama ini ya sebenarnya gue nggak dapat apa-apa. Dapat hanya sekadar untuk gue pikir sebagai. Jadi itu nggak worth it. Nggak worth it. Kalau gue boleh memilih ya, gue berkali-kali selalu bilang, kalau boleh memilih, lu mau nggak jalan ini? Gue kagak mau gitu. Bahkan kalau mau dari awal gue kagak mau keluar muka, ngapain bikin susah hidup gue aja gitu kan. Gue lebih baik tampil anonimus, gue bisa ngomong lebih seenak udel gue, gitu kan. Gue lebih aman gitu dan orang nggak usah gimana. Tapi sekali lagi, lu mau ukur ini dari apa yang gua gain gitu. Kalau gain itu hanyalah materi, lu kecewa. Tapi kalau misalnya yang gua gain, kalau gitu kok kenapa lu tetap kerjain kan gitu kan? Kenapa lu tetap mau mempertaruhkan, katakanlah lu dibenci orang, lu nggak disukai sebagian orang, lu dianggap pembenci agama tertentu. Gua bilang yang gua gain adalah jiwa. Yang gua gain adalah orang-orang yang berjumpa dengan Kristus. Yang gua gain adalah orang-orang yang makin kagum pada Kristus. Dan buat gua, lu bisa beli itu di mana? Gitu. Lu bisa dapat itu di mana? Gua menemukan sukacita ketika ada yang email gua, kok thank you karena konten lu. Gue yang tadinya goyah, akhirnya gue kembali kuat dalam Kristus. Ada yang email sama gue, kok thank you, gue tunjukin video lu ke teman gue, akhirnya teman gue sekarang balik lagi ke gereja. Ada yang email gue, kok gimana caranya supaya gue masuk Kristen. Ada email gue, kok gimana kalau aku keluar dari agama ini nanti aku bakal dibuang sama keluarga dan sebagainya. Banyak gitu. Itu sorry. Itu kayak gitu tuh ada nggak yang dari seberang atau dari itu banyak berarti sudah sekian gitu. Wow. Cuman gue nggak pernah ngomong aja, dan buat apa gue ngomong juga gitu kan. Maksudnya gue juga berhati-hati, gue nggak kepengen menjadikan itu sebagai dalam tanda kutip kebanggaan pribadi gue juga gitu. Tapi kan sama seperti firman Tuhan mengatakan, baiklah dia siapa mau bermegah dalam Kristus. Bermegah dalam Kristus apa artinya sih? Kristus yang ditinggikan dalam kelemahan kita. Ya toh? Artinya dalam segala keterbatasan kita, gue cuma merasa bahwa nggak ada yang bisa gue kerjain juga sih selain maksudnya kalau bukan Tuhan yang mampukan. Keren banget ya. Ngomongnya soalnya langsung ke jiwa. Jarang banget orang jiwa. Fokusnya ke jiwa. Biasanya orang tuh fokus ke acara, ngapain, ngerjain apa. Tapi ini tujuannya dari si Ko Andre melakukan itu tuh karena orang nggak kenal loh. Maksudnya orang nggak kenal tapi ya tadi makanya aku mau bilang kayak berarti kesaksian akan jiwa yang kembali kepada Kristus itu yang menjadi semuanya jadi worth it untuk dikerjakan gitu ya kok ya. Dan sebenarnya gue juga jadi punya sukacita ketika gue berbagi apa yang gue selama ini nggak tahu juga. Jadi teman-teman jangan anggap gue tuh tahu segalanya. Gue juga sampai sekarang masih belajar. Gue ketika dalam perjalanan gue masih dengerin podcast orang. Gue masih cari tahu. Ngomong Trinitas pun gue masih belajar. Beneran. Gue masih belajar. Gue harus belajar. Jadi maksudnya itu kayak bertumbuh pelan-pelan, makin tebal, makin yakin gitu. Step by step. Iya, pelan-pelan gitu. Jadi makanya kan perjalanan kekristenan kita tuh bukan perjalanan yang gue udah lulus. Kayak gue lulus kelas pembinaan, kelas som, kelas katekisasi, bukan itu. Dasar kekristenan. Iya, tapi kita tuh kan kayak growing terus kan, karena kita belajar terus. Kenapa kita belajar terus gini? Kalau kekristenanmu itu tidak membuat engkau mau belajar mengenal Tuhan, ada yang salah. Kenapa? Karena kekristenan itu adalah kekristenan yang menuntut engkau mengembangkan semua yang Tuhan kasih ke kamu. Kekristenan, iman pada Kristus adalah iman seorang hamba kepada Tuhan yang bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan kepada dia.
Kalau misalnya ada gereja bilang begini, imani saja, nggak usah pikir, ada yang salah tuh. Karena Tuhan kasih otak loh. Tuhan kasih otak kita untuk apa? Untuk kita tuh mengenal Dia dan mengenal kebenaran, menghidupi, mengaplikasikan kebenaran itu. Kalau kita mengenal kebenaran dengan salah, hidupnya salah. Iya nggak sih? Iya, setuju. Kalau kita mengenal kebenaran dengan keliru, aplikasinya keliru. Nah makanya kekristenan itu adalah sesuatu yang membuat lu tuh kayak menganggap hidup itu pertanggungjawaban buat Tuhan. Nah pertanggungjawaban itulah yang membuat lu tuh merasa bahwa otak lu harus pakai baik-baik untuk mengenal kebenaran dan menghidupinya. Makin gitu. Terus kalau gimana caranya biar orang tuh punya pemikiran penting loh untuk bertumbuh dan untuk belajar selalu. Lanjut. Sering kali tuh berhenti kok. Jadi orang itu berhenti kayak tadi. Percaya aja doang. Kalau kamu tuh jadi orang Kristen tuh udah lulus. Jadi udah sampai tahap-tahap tertentu kita merasa kita lulus jadi orang Kristen. Padahal tadi kayak kita dengerin itu tuh growing terus satu demi satu, berangkat satu, pelajari satu. Maksudnya kayak Andre orang yang udah belajar aja masih harus terus belajar kayak gitu, dan itu prosesnya kan nggak selesai sampai satu titik gitu kan. Nyadarin gitu tuh. Jadi gini, gue percaya bahwa bagaimana cara menyadarkannya adalah itu harus jadi sebuah inspirasi yang menginspirasi orang. Jadi gini, ketika itu mengubahkan lu secara natural, maka secara natural lu bagikan pun natural. Waktu lu bagikan itu membuat orang tuh terkesima juga. People will buy. Ya bagi mereka yang nggak mau terkesima ya nggak apa-apa juga. Iya toh, nggak masalah. Betul. Kita nggak memaksa semua orang harus menyetujui apa yang kita mau bilang gitu. Tapi kalau itu menjadi sesuatu pengalaman yang real, pengalaman yang otentik buat lu, kemana-mana lu nggak akan capek mengatakannya, membagikannya. Ketika lu membagikannya, itu akan menginspirasi orang. Gitu aja. Jadi make it natural aja. Kalau gitu harus punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan dulu baru kita. Iya. Kalau sebenarnya ini gue cerita sedikit boleh ya soal YouTube. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa kok. Boleh. Jadi YouTube ini salah satu kenapa gue bagikan juga apa yang dalam konten-konten tersebut itu karena bisa dibilang rasa kecewa gue juga dulu ya. Rasa kecewa gue akan tradisi gereja yang selama ini gue ikutin. Maksudnya apa sih? Gue tuh merasa bahwa gue tuh nggak ngerti apa-apa soal iman Kristen. Ketika gue berjumpa dengan kayak, kok gue baru tahu ya? Kok gue baru tahu ini ya? Kok gue baru tahu ini ya? Selama ini gue gimana gitu? Ngomong tentang, gue ingat banget ada beberapa titik-titik. Salah satunya misalnya tentang waktu itu gue pernah tidak bisa menjawab apa-apa ketika ditanya begini. Kalau lu habis berdosa, lu gak sempat minta ampun, lu ketabrak mobil, lu mati. Lu mati kemana? Gue gak bisa jawab. Beneran gue gak bisa jawab sama sekali. Kenapa begitu? Karena ternyata gue gak tahu apa-apa loh. Ya gue selama ini kayaknya cuma tahu atau hafal doktrin, tapi gue tidak benar-benar memikirkannya, mendalaminya, menggumulkannya. Jadi yang gue tahu tentang kekristenan gue adalah hafalan-hafalan doktrin, pengajaran Yesus Tuhan. Lu tahu dari mana Yesus Tuhan? Alkitab adalah firman Allah. Lu tahu dari mana firman Allah? Gue kan challenge balik gitu karena gue merasa bahwa ditanyain beneran ini jawab. Enggak usah jawab apa. Loh ini kan bukan ini pertanyaan yang mau kita tanyakan. Kalau dijawab nanti malah kemana-mana. Jadi itu jadi kayak men-challenge gue sendiri, dan itu gue makin merasa bahwa iya ya gue nggak tahu apa-apa loh. Gue bukan mau menyalahkan gereja, nggak, ini bukan, tapi memang tradisi, sekali lagi ya, yang gue bilang tadi tradisi bukan gereja. Tradisi kita adalah tradisi yang memang tidak terbiasa di dalam membuat jemaat itu bukan hanya mendengar, menghafal, tapi juga memikirkannya, menggumulkannya, menghidupinya. Kita nggak punya tradisi itu. Nah itu yang bikin gue akhirnya jadi berpikir, berapa banyak ya orang yang kayak gue yang mengklaim diri kenal, tahu, hafal Kristen, doktrin Kristen, tapi berapa banyak yang tidak tahu. Gue jadi kayak merasa bahwa
Gue nggak kepengen orang-orang yang kayak gue dulu itu yang nggak tahu apa-apa nggak dapat jawaban. Gue pengen orang lain dapat jawaban. Orang lain dari situ ya, gue percaya bahwa iman yang benar itu akan membuat hidup lu akan terarah pada arah yang benar. Semua kembali kepada bagaimana lu memahami Injil itu, memahami kebenaran itu. Berarti kalau gitu kita harus mempelajari juga berarti aku berapologet. Berarti kalau gitu coba disimpulkan gitu. Apakah semua orang jadi bener. Apakah semua orang harus- atau cuma kayak ya itu tadi kayak misalnya pelayan-pelayan Tuhan kayak gitu kan nggak mungkin kan. Tapi semua orang harus setidaknya orang Kristen untuk belajar berapologet itu tadi. Kalau kayak gitu. Gini, gue pengen di awal mengantisipasi jangan sampai kemudian kita tuh selesai menonton atau teman-teman yang nonton podcast On Track ini lalu berpikir gue mesti berapologetika. Gue antisipasi itu. Karena gue nggak kepengen juga membuat apologetika itu dimengerti secara berlebihan. Karena menurut gue apologetika itu adalah bagian dari iman Kristen, bukan segalanya loh. Ada orang yang kepengen, oh gue mau jadi apologet, tapi lu nggak mau memahami kekristenan, lu nggak mau menghidupi spiritualitas Kristus. Kenapa gue bilang begini? Ada orang yang mengklaim diri apologet tapi kerjaannya menghina-hina orang lain. Menghina iman orang lain, kemudian merendahkan dengan hanya karena dia merasa menang debat. Buat gue dia tidak berapologetika. Berapologetika itu seperti panggilan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, ya, kuduskanlah Kristus dalam dirimu dan siap sedialah memberi pertanggungjawaban kepada orang yang meminta pertanggungjawaban akan iman, pengharapan yang ada dalam kamu. Tapi harus dengan lemah lembut dan rendah hati. Itu kata Petrus. Maksudnya apa? Kepada semua orang Kristen diminta untuk mempertanggungjawabkan imannya. Ketika ada orang bertanya, engkau bisa menjawab. Ketika ada orang mencari jawaban, engkau bisa menjelaskan. Dan itu semua dimulai dari diri sendiri yang terus mencari jawaban, bertanya, mengenal Tuhan. Gitu loh. Paham ya? Jadi berapologetika itu bukan tujuan akhir segalanya. Tetapi kita beriman itu harus menghidupinya dengan semangat apologetika. berarti pola pikirnya berarti aku ya. Iya deh, iya. Jadi pola pikirnya itu memang pada akhirnya seorang Kristen yang baik itu adalah seorang Kristen yang memahami bahwa iman ini bukan hanya sekadar gua percaya Tuhan, gua ke gereja. Iman ini adalah sesuatu yang pada akhirnya membuat hidup gua menghidupi hidup dengan arti. Menghidupi hidup dengan makna. Iya toh. Iman itu adalah sesuatu yang seharusnya membuatmu sampai pada titik Kolose 3:23, apapun yang kamu kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa Paulus sampai bisa tulis begitu? Karena Paulus mampu melihat bahwa kita ada dengan maksud. Maksudnya apa? Tujuan ilahi. Iman itu bukan hanya sekadar pelengkap dalam hidup, di mana hari Minggu yuk pergi ke gereja. Iman itu adalah kenapa you ada di sini. Lu ada di sini sebagai seorang ciptaan segambar serupa dengan Allah, yang diciptakan untuk mewakili Allah, mewakili Tuhan di dunia. Kalau lu sadar lu hidup di dunia untuk mewakili Tuhan, lu gak bakal hidup sembarangan di dunia, karena lu sedang membawa nama Tuhan bersama dengan diri lu. Iya gak sih? Makanya kan kenapa Yesus bilang hendaklah terangmu bercahaya, supaya setiap orang yang melihat perbuatanmu memuliakan Bapa di sorga. Itu tujuan kita. Tujuan kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kasih di tangan. Kalau Tuhan kasih di tangan adalah kuas make up untuk make up artis, lu harus pertanggungjawabkan kuas make up itu. Apakah itu jadi berkat buat orang atau tidak? Iya toh? Paham gak maksudnya? Jadi iman itu bukan sesuatu pelengkap di hari Minggu. Pelengkap untuk supaya saat teduhnya gue bisa bagi quotes di sosial media, bukan. Iman itu adalah dasar untuk lu hidup dan kemana lu hidup, gitu sih. Wah, ini kalau orang mendengar itu berarti sebenarnya kita tuh lagi dibawa kepada suatu pengertian dari pemahaman akal gitu loh. Karena orang tuh sering kali gagal. Dia gagal paham sehingga tapi menganggap itu tadi, kekristenanku udah lulus gitu. Jadi dia gagal paham, terus
bertindak seenaknya gitu. Tapi kalau dari tadi mendengar kayak gini kan pemikiran ini harus dirubah. Kita kayak orang Kristen nggak boleh hanya paham Stuck. gitu toh, jadinya Stuck. nggak Ada. mikir gitu. Betul, seenaknya gitu nggak mau Menarik. belajar. Menarik. Ada nggak kok kalau misalnya di selama berapologet itu yang bukan ya mungkin berapologet itu ya meluruskan mengarahkan gitu. Nah, ada nggak pertanyaan-pertanyaan nih yang paling mungkin ini agak paling sering ditanyain gitu. Tahu nggak di kalangan-kalangan kita ini sebenarnya tentang kealahan gitu. Tentang Allah. Allah tuh siapa? Nyembah Allah, Yesus, Isa Al-Masih, kayak gitu tuh. Nah, itu tuh sering banget ditanyain gitu. Nah, kalau Ko Andre gitu gimana kok? Itu sering nggak? Banget. Dan banyak tuh kan kalau misalnya dari seberang ya, anak pendeta ini, lock out dari Kristen, lock in ke itu ya kan, gara-gara konsep kealahan, gitu. Atau konsep ketuhanan. Kenapa kamu memilih agama ini? Iya karena di Kristen konsep ketuhanannya belum final. Halah. Belum final. Yang belum final itu otak kau. Maafkan ya. Kenapa gue ngomong begitu? Karena kadang-kadang gue suka juga dalam tanda kutip ngatain diri gue juga sendiri. Kita tuh sebenarnya harus rajin ngatain diri. Kenapa gitu kok? Karena kita orang berdosa. Kita orang berdosa yang suka lupa diri. Suka lupa diri, belaga sok tahu, sotoy, tapi nggak tahu apa-apa. Nah jadi kita tuh harus sering ngatain diri sendiri. Halus Gitu. ya, halus tapi Bodoh lu misalnya. Gue bukan bilang lo kan kita segambar serupa Tuhan. Iya, tapi segambar serupa Tuhan itu maksudnya adalah kita diciptakan untuk mewakili Dia. Gitu. Ketika kita nggak bilang sama diri kita bahwa kamu bodoh, ya memang bodoh. Kita nih makhluk bodoh. Makhluk bodoh karena apa? Kita bodoh karena dosa. Karena keberadaan keberdosaan kita tuh yang bikin kita bodoh gitu. Nah makanya kita mesti mengingatkan diri kita juga bahwa kita tuh adalah makhluk lemah kan gitu kan. Tapi anyway, tadi ngomong apa ya? Allah. Ketuhanan, Siapa itu? ya. tentang ketuhanan. Konsep ketuhanan itu sering ditanyakan kenapa? Karena kalau tanya gue jawabannya adalah karena ketidakmampuan manusia di dalam menjelaskan tentang siapa Tuhan. Izin kau gue jelasinnya begini. Kenapa untuk orang non-Kristen atau bahkan sebagian Kristen memahami Tuhan secara utuh itu sulit? Kalau kita pikir-pikir memahami Tuhan itu memang tidak segampang itu. Iya. Ya gue sering pakai contoh kopi. Lu coba dong jelasin kopi. Atau gue ganti deh kopi, gak usah kopi. Tadi udah kopi. Gak tahu jawabannya. Lu jelasin, gimana cara lu jelasin es krim kepada, ini maaf bukan mau merendahkan apa, tapi kan stereotipenya misalnya orang Afrika di gurun ya. Orang Afrika yang di gurun, suku nomaden, yang tidak pernah tahu listrik, tidak pernah mengerti hujan es. Lu jelasin es krim ke mereka gimana caranya? Suruh nyobain. Iya, suruh nyobain. Nah itu cara jalan pintas tuh. Cara cepat Cara gitu. cepat. Jadi kalau nggak ada es krim dari situ ya ngomongnya dingin. Lu nggak bisa bawa es ke mereka, es krim. Terus lu menjadi seorang nabi es krim, sales es krim, Es krim tuh sales es manis. krim. Lu sales tapi lu nggak bisa bawa es krimnya. Lu jelasin gimana, Manis, Dian? manis, Manis. lembut. Bayangan mereka apa? Tebu. Bukan Bisa tebu, jadi. bukan tebu. Gula atau gula sih mereka. Apa? Gimana cara jelasinnya? Warnanya pink terus manis, terus habis itu lembut dan Gua akan seger gitu. Gua akan sembah orang yang bisa langsung jawab itu gimana cara jelasin es krim. Nggak apa-apa. ChatGPT ya. Iya. Gimana, Aku Vio? kalau ketemu kayak gitu ya kok, terus suruh jelasin es krim ya. Membuat mereka mengerti apa itu es krim. Agak sulit karena nggak begitu suka ya, tapi mungkin Secara general ya. dingin. Kalau dingin nanti Dingin, mereka taunya dingin tuh malam waktu tidur dingin di padang gurun. dingin, manis, enak. Yang jelas enak. Kamu harus coba dulu gitu. Lu nggak bisa jelasin es krim kan? Sulit. Lu jelasin es krim aja susah, apalagi lu jelasin Tuhan.
Kalau ada agama yang mengatakan gue bisa klaim Tuhan sepenuhnya ini dan ini, gue malah curiga. Jangan-jangan Tuhannya tuh Tuhan buatan. Paham nggak maksudnya? Paham. Tuhan dengan segala kekompleksitasannya, ketidakmampuannya kita untuk memahami Dia, bagaimana caranya bisa dijelasin? Makanya kenapa? Aduh, tiba-tiba hilang dari kepala tuh nama. Makanya kenapa orang-orang yang agnostik ya, John Hicks itu adalah seorang dia adalah seorang filosofer, dan dia itu mendefinisikan Tuhan itu sebagai the one. The one itu maksudnya gini, ada entitas ilahi yang dikenali oleh agama-agama, semua agama. Jadi dia mau bilang bahwa semua agama itu benar dan semua agama itu mengarah kepada Tuhan yang satu. Ceritanya tuh kayak misalnya 3 orang buta meraba gajah. Iya, pernah dengar. Pernah dengar ya? Pernah dengar. 3 orang buta meraba gajah. Ada yang bilang gajah itu seperti tembok besar. Dia yang meraba perut gajah. Gajah itu kayak tali tambang. Dia meraba ekor gajah. Nah, selebihnya silakan improve sendiri. Apakah penjelasan dari si orang buta pertama, kedua, ketiga, keempat atau mau keberapa pun adalah salah? Kenapa enggak? Karena megang gajah. Karena perspektifnya berbeda-beda. Karena Perspektifnya berbeda-beda dan experience-nya mereka megang itu experience-nya beda. berbeda dan terbatas. Oh. Mereka tidak bisa mengenal gajah seutuhnya karena mereka buta. Mereka tidak tahu apa itu gajah. Sama kayak orang Afrika. Apa itu es krim? Gimana? Nah, oke ya. Perhatikan baik-baik. Orang buta itu sedang berusaha untuk memegang gajah dan mereka menjelaskan gajah, tapi mereka tidak mampu menjelaskan gajah dan tidak paham apa itu gajah. Itu adalah agama-agama yang berusaha untuk mengenal Tuhan dengan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, dan menjelaskan Tuhan itu A, B, C, dan D. Betul? Ya. Bagaimana caranya supaya kita balik kepada es krim? Es krim itu bisa dikenali oleh orang Afrika. Gimana caranya? Tunjukin. Bawain es krimnya. Betul kan? Gimana caranya Tuhan yang transenden bisa dikenali oleh manusia? Gimana caranya? Bawain juga, tunjukin. Tuhan jadi manusia. Oh. Iya. Paham. Agama mana yang Tuhannya jadi manusia? Dan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kenapa Ko Andre suka meluruskan kita ini. Enggak, gua juga, kita semua belajar. Wah, mantap. Iya kan? Jadi di situ kalian ngerti. Betul. Kenapa Tuhan jadi manusia? Bukan jawabannya karena Tuhan Maha Kuasa, bukan. Itu enggak nyambung jawabannya. Betul, Tuhan Maha Kuasa, makanya Tuhan bisa jadi manusia. Tapi Tuhan jadi manusia bukan karena tujuannya karena dia mau membuktikan kemahakuasaan dia, bukan. Nah, biasa orang Kristen yang udah lebih genah pikirannya mengatakan, kenapa Tuhan jadi manusia? Untuk menebus kita. Nah, itu lebih genah pikirannya. Tapi menurut gue itu enggak lengkap. Tuhan kenapa jadi manusia? Karena kita manusia enggak bisa ketemu dia. Kita manusia nggak bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar. Kita kayak orang buta yang meraba-raba gajah. Jadi kata John Hicks itu sebenarnya ada benarnya. Ada benarnya, tapi tidak utuh, tidak benar, tidak seutuhnya benar. Kenapa? Karena dia lupa bahwa kekristenan itu bukan orang buta memegang gajah, tapi gajahlah yang menyatakan dirinya kepada orang buta itu. Wow. Siapa dia seutuhnya? Wow. Gak pernah dengar ini. Wow. Menarik Gitu. dan sangat menarik kalau membahas bagian yang begini nih. Bener, kemarin kita sempat bahas kayaknya ya, yang soal. Terus habis itu mau tanya lagi, kalau misalnya gitu kan berarti Tuhan itu kan cuma satu toko. Dan itu satu, kenapa bisa ada banyak cara penangkapan Tuhan itu kayak gitu? Kenapa Penangkapan. bisa jadi Cara orang ya. Kenapa kalau satu gitu? Kenapa kok banyak orang-orang tuh yang berdoa? Misal dia berdoa, dia bukan agama Kristen gitu misalnya. Terus anggaplah dia berdoa sama dewa gitu, doanya terjawab juga gitu. Jadi sebenarnya kalau begini nih, dia doanya ke
ke siapa gitu jadinya. Gitu. Jawaban gue 2. Pertama, gue nggak doa pun terkabul kok. Jadi maksudnya untuk mengatakan bahwa kalau Tuhan cuma satu, kenapa ada orang yang berdoa kepada Tuhan pohon cabe misalnya? Tuhan pohon cabe, Tuhan pohon tomat, tolong dong aku minta dapat kerjaan. Tahu-tahu besok dapat kerjaan. Apakah artinya Tuhan pohon tomat berkuasa? Gue akan bilang kepada orang yang mengatakan Tuhan pohon tomat berkuasa, gue akan bilang begini, gue nggak doa tuh, tapi gue pengen-pengen aja. Tiba-tiba besok gue dapat kerjaan. Make sense. Ya. Gue nggak berdoa. Lalu Tuhan yang mana ya yang mengabulkan doa gue? Gue nggak berdoa. So menyamakan atau memberikan kesimpulan bahwa ada orang yang berdoa kepada Tuhan pohon cabe dan dia doanya dijawab Tuhan, berarti bagaimana? Apakah Tuhan pohon cabe berkuasa? Itu adalah kesimpulan yang keliru. Itu salah kesimpulannya. Gitu. Yang kedua, jawaban gue, ingat nggak bahwa Tuhan Yesus pernah bilang bahwa Bapamu itu yang di sorga itu baik kepada semua orang. Bahkan kepada orang yang tidak percaya pun dia menurunkan hujan. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang bermurah hati, yang tidak selalu hadir untuk orang yang percaya, tapi juga kepada orang yang tidak percaya, dia pun menyatakan anugerah umumnya. Langsung terjawab kemarin karena kami sempat diskusi kok. Diskusinya tuh hal-hal yang sering ditanyain tuh hal-hal begitu gitu. Jadi itu kendala buat apalagi anak-anak yang tadi kita bilang tuh. Orang merasa udah lulus kekristenannya, tapi sebenarnya tuh masih sulit. Saya nggak lagi ngomong mereka gitu. Saya pun juga gitu. Makanya belajar terus sampai muncullah kayak kata-kata ini Kristen tuh yang mana sih sebenarnya? Kenapa kok kita itu jadi menyembah Yesus emang agamanya Kristen gitu. Muncul omongan-omongan begitu gitu. Terus kalau begitu ya nggak usah nyembah, nggak usah jadi orang Kristen. Kalau nggak jadi orang Kristen tapi percaya Yesus gimana selamat gitu. Apa enggak? Selamat enggak? Pertanyaan-pertanyaan gitu tuh. Jadi muncul. Boleh kok, mungkin itu boleh dijawab kok yang itu tuh. Durasinya cukup nggak nih? Cukup berapa menit? Masih berapa lama ya? Masih 40 menit. Ini udah 40 menit. Gimana? Ya ini kalau nggak masuk segmen berikut. Ini mungkin ini yang terakhir mungkin yang ini bilang yang ini aja tentang bagaimana kita tahu kalau misalnya Kristen tuh ajaran yang benar gitu loh kok. Dari semua yang kita udah ngomong, kita kan harus belajar dan sebagainya. Bagaimana kita meyakini dan kita tahu ini kita belajar hal yang benar nih kayak gitu. Itu sih. Gue di dalam hidup gue secara pribadi, gue punya sebuah kebiasaan untuk terus mempertanyakan diri dan apa yang gue percayai. Jadi karena gue juga bersyukur di satu sisi pelayanan yang Tuhan kasih, pelayanan yang ada hubungannya dengan itu ya. Di YouTube. Itu bikin gue jadi orang yang terus menerus untuk gue tidak boleh merasa bahwa gue udah cukup tahu. Jadi gue mesti terus belajar. Gue dengerin lagi orang ngomong apa, gue pikir lagi, apakah jawaban ini paling tepat ya. Gue gak bilang jawaban ini paling benar ya, gue bilang jawaban ini paling tepat. Karena gue gak bilang bahwa jawaban gue sebagai yang paling benar. Karena gue merasa bahwa ya itu cara gue berpikirnya begitu. Lu boleh, kalau itu masuk ke rasionalitas lu silahkan, puji Tuhan. Kalau enggak ya gak apa-apa juga kan gitu kan. Tapi maksud gue tuh adalah gue punya kebiasaan untuk selalu bertanya ulang pada apa yang gue percayai. Apakah benar? Apakah gue nggak salah logika di sini? Apakah ini tepat? Nah itu yang membantu gue untuk kemudian mempertanyakan tentang kekristenan yang selama ini gue pelajari. Kekristenan yang barusan tuh di YouTube tuh ada yang komennya, Dre, lu udah baca bahasa asli nggak? Gitu. Dre, lu udah tanya ChatGPT. ChatGPT udah jadi nabi kali sama mereka. Tapi maksudnya gini, itu bikin gue untuk selalu bertanya-tanya sampai pada satu momen di mana gue pernah bertanya, apa sih buktinya Yesus Tuhan? Apa sih buktinya? Dan gue secara pribadi gue akan bilang bukti Yesus adalah Tuhan dan dia adalah benar itu adalah kebangkitan Yesus.
Jadi kebangkitan Yesus itu adalah titik balik dari iman para murid, yang gue merasa bahwa itu seharusnya kita hargai sebagai orang Kristen hari ini. Kita orang Kristen hari ini sangat menekankan pada kelahiran, kematian. Tapi kita jujur, kebangkitannya kita lupa. Jadi kalau bilang kayak Bapa, Putra, Roh Kudus, hari raya yang kita paling rayakan adalah kelahiran Yesus, Natal, kematian Yesus, Jumat Agung, dan hari ulang tahun gereja. Betul? Ya. Cuma 3 itu. Padahal pada Jumat Agung dan Paskah itu ada satu peristiwa penting banget. Peristiwa tentang bagaimana kebangkitan Yesus itu mengubah para murid yang tadinya ketakutan, tercerai-berai, lari, hilang pengharapan, itu bisa berubah 180 derajat jadi orang yang mau bersaksi tentang Yesus dan kebangkitannya. Asumsinya adalah kemungkinannya para murid itu bisa jadi gila. Tapi kalau gila berjamaah. Atau yang kedua, mereka bohong. Tapi untuk apa mereka bohong dengan taruhan nyawa? Taruhan kehilangan harta benda, kehilangan segalanya. Apa jawaban paling masuk akal? Ya itu tadi, gila berjamaah. Yang kedua, diculik UFO rame-rame, dicuci otaknya. Kalau mau percaya UFO gitu. Alien. Kecuali kemungkinan ketiga, mereka berjumpa Yesus. Berjumpa Yesus yang membuat mereka tuh betul-betul dalam tanda kutip hilang akal sehatnya. Dalam tanda kutip ya. Yang artinya adalah akal sehat mereka sadar ini Tuhan. Dan kita rela mati demi itu. Gitu. Jadi tidak ada kepentingan finansial yang mereka dapatkan, tidak ada kepentingan posisi jabatan yang mereka dapatkan. Mereka mendapatkan itu saja. Gitu. Itu jadi kebenaran. Kalau menurut gua sih itu kalau ngomong tentang Kristen doang. Kalau untuk yang lain, agama lain, ya gua udah pelajari sejauh yang gua pelajari dan gua menemukan nggak cocok gua kalau gua mempercayai iman agama A, B, C itu. Gitu. Nggak sesuai dengan rasionalitas gua. Ya. Oke. Sepertinya yang segmen pertama harus ditutup. Jangan lupa teman-teman untuk menonton lanjutannya setelah episode yang berikut ini. Ya, jangan lupa share, like, comment, subscribe IG Hagios Family, dan jangan lupa like, comment, subscribe IG Terima kasih. Ko Andre Tunggal. Terima kasih Kom. Sampai kita bertemu di episode selanjutnya. On Track Podcast, walaupun dunia gak karuan tapi kita harus tetap on track. Tunggu, ngomongnya bareng Ko Andre. Dunia boleh gak karuan. Oke, boleh. Situ berarti. Oke. Dunia boleh gak karuan tapi kita harus tetap on track. Langsung ngomong itu. Nanti aku bilang On Track Podcast gitu ya kok. Oke. 1, 2, 3. On Track Podcast, dunia boleh gak karuan tapi kita harus tetap on track.